Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Riko Sulistyo Akhiranda, Prodi Sistem Informasi NIM 0520686636. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas kedua ini kita berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js, sehingga nanti data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy. Ini data bahan ajar.js nya, dan buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Di sini halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Lalu di dalamnya adalah memiliki data-data field sebagai berikut: kode mata kuliah, lalu kategori mata kuliah, UPBJJ, lokasi rak, quantity dan safety, dan seterusnya. Lalu kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini saya sudah membuat source-nya. Langsung saja coba kita buka. Baik, di sini muncul yang pertama kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UPBJ dan lain-lain. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJ Jakarta, lokasi raknya di R1A3, harga, jumlah, dan status. Di sini juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ada edit untuk mengedit jumlah stok. Akan saya bikin 25. Oke, di jumlah akan menjadi 25 yang tadinya dari 28. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini filter hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock. Di sini jika saya checklist, yang muncul hanya jumlah yang di bawah 10, karena di sini adalah jumlah safety-nya adalah 10. Jika di bawah 10 maka masuk statusnya menipis. Lalu kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, di sini judul, jumlah atau stok, lalu kemudian harga. Judul, lalu kemudian jumlah, dimulai dari yang jumlah paling kecil. Saya checklist jumlah paling kecil, lalu kemudian harga pun dimulai dari yang
paling rendah. Lalu fitur filter dapat diset ulang. Di sini kita dapat men-set ulang. Lalu kemudian implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Di sini semua kategori tidak bisa diklik, kita akan memilih PBBJ-nya dulu. Baik, di sini ada MK wajib, Jakarta, lalu kemudian Surabaya, kosong. Dan kita pun bisa men-set ulangnya di fitur yang ini. Lalu kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol atau tanda berwarna hijau jika di atas stok aman, lalu simbol atau warna berwarna orange apabila di bawah stok aman. Lalu kemudian jika statusnya jumlahnya kosong atau 0, dia menggunakan warna teks merah. Di sini aman di atas 10 berwarna hijau, menipis di bawah 10 berwarna kuning. Di sini saya juga bisa menambahkan. Saya akan mencoba menambahkan MKW 4501. Judulnya kategorinya MK pilihan, lalu Jakarta, lokasi raknya R5 C2. Untuk harganya saya bikin di 55.000, jumlahnya saya bikin 13. Oke, di sini telah saya tambahkan di fitur ini bahasa Inggris MK pilihan di UPBJ Jakarta, lokasi raknya R5C2, harganya, jumlahnya. Di sini saya akan mengedit untuk jumlahnya menjadi 0. Warnanya berubah menjadi merah jika statusnya 0 atau kosong. Lalu kemudian di tracking delivery order atau DO, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman bahan ajar seperti pada tugas praktik yang pertama, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah datanya. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Untuk di data awalnya adalah seperti ini. Di tracking pengiriman,
karena di data awal sudah terinput DO 2025 strip 001, maka tracking terbarunya adalah menjadi DO 2025 strip 002. Seperti ini. Saya akan coba masukkan NIM saya. Lalu kemudian nama. Saya akan memilih ekspedisinya. Lalu kemudian paket. Di sini langsung ada detail isi paketnya dengan total harga 140. Lalu kemudian kita bisa menambahkan tanggal. Data berhasil ditambahkan menjadi triple 0002. Jika kita akan menambahkan lagi, di sini langsung muncul 0003 dan seterusnya. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan paket. Tadi sudah saya input. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Di sini atau kita manual seperti ini. Total harga diambil dari data array of object paket atau harga. Itu ada di sini. Jadi saya mengambil paket UT IPA dasar harga 140. Otomatis muncul di sini dengan harganya Rp140.000. Lalu kemudian adalah struktur proyek Vui.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Saya membuat nama foldernya dengan tugas 2. Lalu kemudian ada folder CSS. Di dalamnya ada style.css. Di sini. Lalu kemudian stok HTML, tracking HTML, indeks HTML ini berada di luar. Lalu kemudian ada folder JS yang di dalamnya ada stok app.js dan tracking app.js. Di sini stok app.js dan tracking app.js. Baik, demikian tugas yang telah saya buat. Jika banyak terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.